Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik saja. Sebagaimana jiwa saudara baik-baik. Karena penting sekali bagi kita untuk memiliki jiwa yang penuh dengan sukacita. Jiwa yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan yang melimpah dengan damai. Dengan kasih setia Tuhan bersama dengan kita. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana kita perlu menghimpun kekuatan, dan firman Tuhan katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kenapa kita perlu kekuatan baru? Kitab Amsal pasal yang ke-23 ayat yang ke-18 berkata, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan tentang hidup kita itu benar-benar luar biasa. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Ketika Tuhan berkata dalam firman-Nya, janji-janji Tuhan adalah iya dan amin. Ketika Tuhan bersabda, ketika Tuhan berfirman, firman-Nya tidak pernah berdusta. Dan Tuhan tidak lalai dalam menepati janji-janjinya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, rancangan yang ada padaku mengenai kamu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, rancangan yang memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan masa depan itu sungguh ada. Kita melihat ada begitu banyak contoh-contoh di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama, tentang seorang wanita, perempuan Sunem. Bagaimana dia berdoa untuk memiliki seorang anak, dan kemudian melalui nabi Tuhan memberikan janji bahwa dia akan memiliki seorang anak. Dan apa yang terjadi? Janji itu digenapi. Tetapi kemudian anak itu sakit keras. Tetapi dengan imannya, wanita perempuan Sunem ini mendatangi Nabi Elisa. Dan di dalam perjalanan, pembantunya Gehazi bertanya, bagaimana kabar anakmu? Bagaimana kabar suamimu? Istri ia berkata, perempuan itu berkata, mereka semua selamat, mereka semua baik. Padahal anak itu sakit keras. Tetapi apa yang dikatakan oleh wanita ini merupakan perkataan iman. Karena dia tahu masa depan itu sungguh ada. Dan kemudian Nabi datang ke rumahnya. Dan kemudian barulah dia ceritakan tentang apa yang terjadi kepada anaknya. Dan kemudian Nabi naik ke atas ke kamar anak itu. Dan mujizat terjadi. Harapan itu mendatangkan sukacita Bapak Ibu. Sesuai dengan firman Tuhan berkata, harapanmu tidak akan hilang. Di dalam setiap situasi kehidupan kita, setiap masalah-masalah yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, engkau jangan pernah kehilangan harapan. Jangan pernah kehilangan harapan. Karena bagi orang percaya, Tuhan memberikan harapan. Roma pasal 5 ayat yang kelima berkata, pengharapan di dalam Yesus itu tidak mengecewakan. Karena Dia yang memberikan janji itu adalah Tuhan yang setia. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, adalah pencobaan-pencobaan yang biasa-biasa saja. Karena Tuhan itu setia. Dan kalaupun kau dicobai, Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Kadang-kadang kita diperhadapi dengan sebuah situasi yang seperti menghadap tembok. Seolah-olah tidak ada jalan keluar bagi kita. Seolah-olah tidak ada harapan bagi kita. Tetapi ketahuilah, sama seperti pengalaman wanita perempuan Sunem itu, mujizat terjadi. Maka pada hari ini kau perlu tahu, masa depan itu sungguh ada Bapak Ibu. Masa depan itu sungguh ada. Bahkan di dalam 2 Raja-Raja juga kita membaca tentang orang-orang kusta. Dan kita tahu bagaimana orang-orang kusta itu mereka tidak boleh hidup bersama dengan semua orang-orang, teman-teman di dalam kampungnya. Mereka harus tinggal menjauh, mereka harus dikucilkan, diasingkan.
Dan pada waktu itu terjadilah perang. Terjadi perang, bagaimana tentara Aram datang mengepung tentara Israel. Mereka semua kelaparan. Dan situasinya sangat mengenaskan. Bahkan ada seorang ibu yang menghadap raja pada waktu itu, Raja Israel, dan menceritakan tentang kesulitan. Saking tidak adanya makanan, mereka akhirnya memakan anak mereka secara bergantian. Dan ketika raja mendengar ini, dia merobek pakaiannya, hatinya hancur. Dan kemudian dia menyuruh orang menghadap Nabi Tuhan, meminta berkat Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa harapan itu tidak akan pernah hilang. Masa depan itu sungguh ada bagi orang-orang yang percaya. Dan saudara, apa yang terjadi? Tuhan memberikan ketakutan yang luar biasa bagi tentara-tentara Aram. Akhirnya ketakutan itu menimbulkan kehancuran bagi mereka. Mereka saling membunuh dan kemudian mereka lari meninggalkan perkemahan mereka, meninggalkan harta benda mereka, meninggalkan makanan minuman mereka. Dan orang-orang kusta ini, mereka berkata satu dengan yang lain, daripada kita duduk-duduk di sini dan tidak ada makanan, toh kita juga akan mati. Kenapa kita nggak coba masuk ke dalam perkemahan orang Aram? Kita melihat apa yang terjadi. Mungkin ada sedikit makanan yang boleh kita ambil dari sana. Dan dengan langkah iman mereka maju. Dan ketika mereka sampai di perkemahan orang tentara Aram, apa yang mereka lihat? Mereka lihat tidak ada tentara Aram. Tentara itu meninggalkan segala sesuatu sehingga mereka masuk ke dalam perkemahan itu. Mereka mengambil semua makanan yang ada. Mereka kemudian mengambil semua benda-benda yang ada. Harapan sungguh ada. Harapan tidak akan pernah hilang. Masa depan sungguh ada. Dan pada hari itu Raja Israel mendengar kabar itu. Dan akhirnya rakyat itu boleh mengambil semua barang-barang orang Aram itu. Masa depan sungguh ada. Dan kita melihat dengan apa yang terjadi di dalam perjanjian baru. Bagaimana dengan murid-murid Yesus setelah kematian Yesus. Mereka kucar-kacir, ada yang pulang kampung. Karena mereka berpikir sudah tidak ada harapan lagi. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 kita membaca tentang dua orang yang sedang berjalan menuju Emmaus. Dan di dalam perjalanan mereka menceritakan tentang kesusahan yang sedang terjadi di tengah-tengah mereka. Tentang Yesus yang dibunuh. Dan seperti tidak ada harapan. Kemudian Yesus datang menghampiri mereka. Tetapi firman Tuhan katakan, mata mereka tidak mampu melihat Yesus. Karena ada yang menutupi mata mereka. Kesusahan menutupi mata mereka. Ketakutan menutupi mata mereka. Kekhawatiran menutupi mata mereka. Dan Yesus mendengar mereka berbicara. Kemudian Yesus berkata, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Mengapa kamu tidak mau percaya dengan apa yang sudah disampaikan oleh para nabi di dalam kitab-kitabnya? Bagaimana Tuhan telah memberikan firman-firman-Nya. Bagaimana Tuhan telah memberikan janji-janjinya. Mengapa hatimu lamban sekali? Dan Yesus mulai berbicara kepada mereka dari perkataan firman Tuhan. Ingat bahwa janji Tuhan adalah iya dan amin. Apa yang Tuhan sampaikan pasti benar dan pasti ditepati. Harapan tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada. Pada hari itu mereka telah tiba di kampung itu. Yesus seolah-olah berbuat seolah-olah dia akan meninggalkan mereka. Mereka meminta Yesus, Tuhan jangan dulu pergi. Tinggallah bersama dengan kami. Hari sudah menjelang malam. Dan akhirnya Yesus singgah di rumah mereka. Dan kemudian mereka makan bersama. Dan ketika Yesus mengangkat roti, mengucap syukur dan membelah roti itu, maka terbukalah mata mereka. Pada waktu firman Tuhan dibukakan, pada waktu engkau merenungkan firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan, kemudian engkau menuliskan, mempelajari firman Tuhan itu, pada waktu itu matamu akan terbuka. Engkau akan tahu ada harapan bagi orang-orang yang percaya.
Haleluya. Ada harapan. Bapak Ibu, mungkin kau terkejut, ketakutan saat ini mendengar tentang bagaimana perusahaan-perusahaan besar di Amerika, Hermes, Zara, dan begitu banyak perusahaan-perusahaan lain. Bahkan kita melihat di kota Medan bagaimana Pizza Hut sampai-sampai karena tidak bisa lagi menjual di toko-toko mereka. Mereka menjual di pinggir-pinggir jalan. Dan kita mendengar kabar-kabar bahwa mereka bangkrut. Dan itu memberikan ketakutan kepada mereka. Engkau perlu tahu, engkau ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Engkau perlu tahu, firman Tuhan katakan masa depan sungguh ada. Harapanmu tidak akan hilang. Dan di dalam ayat yang ke-17, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Mungkin selama ini kita iri kepada mereka. Kita berkata, kenapa nasib mereka sepertinya baik? Kenapa kelihatannya Tuhan memberkati mereka? Tapi kemudian dalam situasi ini kita melihat, dengan pandemi ini kita melihat kehancuran datang kepada mereka. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang takut Tuhan? Tuhan tahu memberi makan anak-anaknya. Tuhan tahu bagaimana memelihara anak-anaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, jangan kau takut. Yesus berkata kepada murid-muridnya, jangan kau khawatir. Apakah dengan kau khawatir kau bisa menambahkan sehastai saja jalan hidupmu? Itu tidak akan menolong engkau dengan kau khawatir. Memikirkan bagaimana ya. Yang perlu kau lakukan, jalani hidupmu dengan iman. Iman artinya, aku setuju dengan apa yang Tuhan sampaikan di dalam firman-Nya. Itulah iman. Itu sebabnya kita perlu baca firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita merenungkan firman Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Pada waktu itu kekuatan baru akan timbul dari dalam dirimu. Karena Roh Kudus sudah diberikan kepada engkau. Roh Kudus itu seperti baterai yang menghidupkan mobil. Firman Tuhan itu adalah kehidupan yang akan membangkitkan rohmu. Dan rohmu bersama dengan Roh Kudus akan menggerakkan setiap langkahmu, menggerakkan tubuhmu untuk bisa bersukacita karena ada harapan bagi orang-orang yang percaya. Kiranya Tuhan memberkati saudara pada hari ini. Ketika engkau merenungkan firman Tuhan, ketika engkau duduk memikirkan firman Tuhan, maka engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan menjadi milikmu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran-kebenaran firman-Mu di dalam kitab Raja-Raja. Bagaimana Engkau menolong orang-orang yang tidak punya pengharapan, orang-orang yang sakit kusta, orang-orang yang terbuang. Bahkan Engkau menolong orang-orang Israel ketika mereka dikepung oleh Raja Aram dengan pasukan yang begitu kuat. Tapi tangan Tuhan menyertai dan menolong mereka. Sama seperti Engkau memberitahu kepada murid-murid-Mu yang sedang berjalan menuju ke Emmaus bahwa ada harapan, belum selesai, Tuhan ada di depan mereka. Biarlah pada hari ini Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah pada hari ini iman mereka dibangkitkan kembali, kekuatan ilahi menuntun mereka senantiasa dan membawa mereka di dalam jalan yang penuh kemenangan. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus, seluruh kehidupan hak kami pada hari ini diberkati Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Stay safe. God bless you. Shalom.